Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saniatus Suryah dengan NIM 2003211000086 dari kelas Agribisnis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tajwid. Tajwid merupakan ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran supaya tidak salah dalam membacanya. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah dan mengamalkannya adalah fardu ain. Di mana fardu kifayah merupakan kewajiban dari setiap orang muslim, di mana amalan atau ibadah jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semua berdosa. Sedangkan fardu ain merupakan kewajiban dari setiap orang muslim, di mana amalan atau ibadah yang harus dilakukan tidak dapat diwakilkan. Kewajiban ini diemban setiap muslim apabila ia telah memenuhi syarat yang telah ditentukan secara syariat, di antaranya baligh dan berakal. Pada tahapan belajar atau pada ilmu tajwid dasar dipelajari ketika sudah mengetahui huruf-huruf Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah dan sudah bisa membaca huruf-huruf tersebut. Hukum nun mati, hukum mim mati, alif lam samsiah, serta hukum mat menjadi hal mendasar untuk dipelajari. Hukum tajwid. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ka, kho, ain, goyin, dibaca terang dan tanpa dengung. Dan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, wawu, mim, nun, itu merupakan bacaan bacaan idgham bigunnah. Bacaannya dengan dengung dan huruf nun mati dihilangkan. Sedangkan jika bertemu lam dan ro, itu merupakan bacaan dari idgham bila gunnah. Bacaan dengan tanpa dengung dan huruf nun mati dihilangkan. Kemudian apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ini merupakan bacaan dari iqlab, menukar nun mati dan tanwin kepada sebuah mim dengan dengung. Kemudian apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf yaitu ta, sa, ja, da, zal, za, sin, shin, shad, dot, to, do, fa, qaf, kaf. Ini merupakan hukum dari ikhfa hakiki, bacaan tanpa sabdu dan dengan dengung pada huruf yang pertama. Kemudian pada hukum mim mati, apabila mim mati bertemu dengan mim, itu merupakan bacaan dari idgham midlain atau bisa disebut dengan idgham mimi. Bacaan dirapatkan bibir dan dengung. Jika apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu merupakan bacaan dari ikhfa safawi, bacaan tanpa sabdu dan dengan dengung pada huruf yang pertama. Kemudian jika mim sukun atau mim mati ini bertemu selain huruf mim dan ba, itu merupakan bacaan dari idhar safawi, bacaan dengan tanpa dengung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu tawila. Shadaqallahul adzim. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Berikut penjelasan hukum tajwid pada Surat An-Nisa ayat 29. Yang pertama, ya ayyuha, hukumnya mad jaiz munfasil. Alasannya karena hukum huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata dibaca panjang 4,2 atau 5 harokat. Alladzina, hukumnya alif lam samsiah karena huruf alif lam bertemu huruf samsiah lam dibaca idgham masuk ke huruf lam. Alladzina, hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena huruf dal berharokat kasroh bertemu ya sukun dan seterusnya tidak bertemu hamzah sukun, wakaf dan tasjid. Cara membacanya paling 2 harokat. Amanu, hukumnya mad badal karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara membacanya panjang 2 harokat. Kemudian amanu atiya'u, hukumnya mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata dibaca panjang 4/2 atau 5 harokat. Amanu atiya'u, bacaannya hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena hukum tak berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, wakaf dan tasjid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Allah, hukumnya takhim karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah berharokat dhammah. Cara membacanya tebal. Atiya'u, hukumnya mad asli atau mad tabi'i karena
huruf ta berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Rasulah, hukumnya alif lam samsiah karena huruf alif lam bertemu huruf ra dibaca idgham masuk ke huruf ra. Ar-rasulah, hukumnya mat asli atau mat tabi'i karena huruf sin berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Kemudian al-amri, hukumnya idgham safawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ra. Cara membacanya dengan jelas. Minkum, hukumnya ifa karena huruf nun sukun bertemu huruf kaf. Cara membacanya samar dengan dengung. Wa in tana, hukumnya ifa karena huruf nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya samar dengan dengung. Wa in tana, hukumnya mat asli atau mat tabi'i karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Zatum fi, hukumnya idgham safawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya dengan jelas. Zatum fi, hukumnya mat asli atau mat tabi'i karena huruf fa berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Yang farudduhu, hukumnya mat lahin atau lin karena huruf ra sukun didahului oleh huruf sin berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Yang farudduhu, hukumnya ifa karena huruf hamzah berharokat kasrah tanwin bertemu huruf fa dibaca dengan samar dengan dengung. Pada waktu mengucapkan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir samar dipersiapkan menempati huruf fa. Allah, hukumnya tahfidz karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah berharokat fathah. Cara membacanya tebal. Kemudian Rasuli, hukumnya alif lam samsiah karena huruf alif lam bertemu huruf ra dibaca masuk ke huruf ra. Ar-rasuli, hukumnya mat asli atau mat tabi'i karena huruf sin berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Cara membacanya panjang 2 harokat. In kuntum, hukumnya ifa karena huruf nun sukun bertemu huruf kaf. Cara membacanya sama dengan dengung, pengucapannya nun sukun menjadi seperti eng. In kuntum, hukumnya ifa karena huruf nun sukun bertemu huruf ta. Cara membacanya sama dengan dengung. Ketika mengucapkan huruf nun mati, ujung lidah hampir menyentuh pangkal 2 buah gigi atas sesuai mahraj huruf ta. Kemudian in kuntum tu'minuna, hukumnya idgham safawi karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya dengan jelas. Kuntum tu'minuna, hukumnya mat asli atau mat tabi'i karena huruf nun berharokat dhammah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Billahi, hukumnya tarqiq karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah berharokat kasrah. Cara membacanya tipis. Al-yaumi, hukumnya mat lahin atau lin karena huruf waw sukun didahului oleh huruf ya berharokat fathah. Al-akhiri, hukumnya mat badal karena huruf mat bertemu hamzah dalam satu kata akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mat. Cara membacanya panjang 2 harokat. Kemudian dalika, hukumnya mat asli atau mat tabi'i karena huruf zal berharokat fathah tegak atau berdiri dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Khairun, hukumnya mat lahin atau lin karena huruf ya sukun didahului oleh huruf qa berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Khairuwa, hukumnya idgham bigunah karena huruf ra berharokat dhammah tanwin bertemu huruf waw dibaca masuk dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Nawilah, hukumnya mat asli atau mat tabi'i karena huruf waw berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.